Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya dilancarkan selalu. Nah oke sobat, di video kali ini kita akan membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam rancangan Undang-Undang Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apakah berlaku surut atau berlaku untuk ke depan ketika nanti disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman. Namun sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, seperti biasa ada satu kata-kata bijak buat teman-teman pada hari ini. Bahwa jangan takut untuk memberikan yang terbaik untuk yang tampaknya merupakan pekerjaan kecil. Sebab dari hal-hal kecil kita bisa belajar melakukan hal-hal yang lebih besar. Sekali lagi, jangan takut untuk memberikan yang terbaik untuk yang tampaknya merupakan pekerjaan kecil. Sebab dari hal-hal kecil kita dapat belajar melakukan hal-hal yang lebih besar. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Tetap semangat, karena hanya dengan memiliki semangat dan motivasi yang tinggi, kita dapat memperoleh versi terbaik dalam diri kita. Nah, banyak dari sobat sekalian yang bertanya terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam rancangan Undang-Undang Desa yang baru tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lagi ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Bahwa apakah ketika RUU Desa ini nanti disahkan menjadi undang-undang, apakah berlaku surut atau berlaku untuk ke depan? Jadi begini teman-teman, perlu diketahui bahwa RUU Desa itu baru bisa diberlakukan setelah disahkan menjadi undang-undang. Jadi sepanjang belum disahkan menjadi undang-undang, maka RUU Desa ini tentu tidak dapat diberlakukan. Jadi setelah disahkan menjadi undang-undang, baru kemudian mulai diberlakukan serta diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa. Begitu disahkan menjadi undang-undang, maka di saat itu juga jabatan kepala desa yang baru mulai diberlakukan, yaitu 8 tahun. Jadi tidak berlaku surut teman-teman. Karena kenapa? Karena setelah disahkan menjadi undang-undang, baru kemudian mulai diberlakukan. Akan tetapi perlu juga diketahui oleh sobat sekalian, bahwa khusus kepala desa yang sedang menjabat atau kepala desa yang belum habis masa jabatannya selama 6 tahun, kemudian undang-undang desa yang baru ini keburu disahkan menjadi undang-undang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana di dalamnya mengalami perubahan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun berubah menjadi 8 tahun. Nah, oleh sebab itu, bagi kepala desa yang belum habis masa jabatannya, saat RUU Desa ini disahkan menjadi undang-undang, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya, yaitu selama 6 tahun. Dan setelah habis masa jabatannya selama 6 tahun, maka secara otomatis masa jabatannya diperpanjang sampai dengan 8 tahun dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Desa yang baru. Nah, muncul pertanyaan, kenapa bukan kepala desa yang baru saja yang diperpanjang masa jabatannya 8 tahun?
Kenapa harus ikut kepala desa yang lama atau kepala desa yang masih aktif atau kepala desa yang belum selesai masa jabatannya juga ikut diperpanjang menjadi 8 tahun? Bukankah masa jabatan kepala desa yang lama itu hanya 6 tahun berdasarkan ketentuan pengangkatannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kepala desa yang masih aktif atau kepala desa yang belum habis masa jabatannya saat RUU Desa ini disahkan menjadi undang-undang, maka mereka-mereka ini harus tunduk pada Undang-Undang Desa yang baru. Karena kenapa? Karena dalam sistem peralihan jabatan kepala desa, setiap pergantian atau setiap perubahan undang-undang itu diatur mengenai mekanisme peralihan jabatan kepala desa. Kita katakan misalnya dalam RUU Desa yang baru ini, ketika disahkan menjadi undang-undang, misalnya dikatakan bahwa bagi kepala desa yang belum habis masa jabatannya saat undang-undang desa ini ditetapkan menjadi undang-undang, secara otomatis masa jabatannya diperpanjang 8 tahun mengikuti ketentuan undang-undang ini. Jadi mau tak mau mereka harus tunduk dan mengikuti ketentuan undang-undang desa yang baru. Walaupun sebenarnya sebelumnya masa jabatan kepala desa itu dapat menjabat sebanyak 3 kali periode atau 3 kali masa jabatan. Akan tetapi setelah dirubah dalam RUU Desa ini hanya 2 periode, maka ketentuan 3 periode sudah tidak berlaku lagi. Harus mengikuti pada ketentuan Undang-Undang Desa yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu dia teman-teman. Jadi saya kira itu aja pembahasan dan penjelasan singkat dari kami. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita